Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam Minggu Sengsara yang ketiga hari ini, kita dipimpin untuk merenungkan Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini. Saudara sekalian, sebelum saya memulai renungan ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Saudara, seandainya suatu waktu ada yang datang memberitahu kepada kita bahwa ada bahaya yang sedang mengintai. Taruhlah ia memberikan kabar pada kita bahwa jangan ke sana sebab ada sekelompok orang yang akan mencelakai Anda. Atau jangan teruskan perjalanan ini, di sana ada bahaya, ada tawuran yang hebat. Atau di sana ada lubang besar, jangan mengendarai mobil ke arah sana. Saudara, respon kita akan seperti apa? Pasti kita dengan senang hati. Terima kasih banyak. Paling tidak kita bisa mengantisipasi perbuatan buruk yang akan terjadi pada kita. Dan kepada orang itu pasti kita akan menyampaikan terima kasih banyak, karena engkau menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Yesus pernah mengalami hal yang sama. Pada waktu itu Yesus sedang mencapai puncak-puncak karir pelayanannya. Sebab namanya itu sudah seperti magnet. Di mana-mana ia ada, ke sana orang akan berbondong-bondong untuk mencarinya. Walaupun seperti yang kita sudah renungkan beberapa hari dalam renungan pagi, beberapa hari terakhir ini, kita tahu bahwa tidak semua orang yang datang mencari Yesus itu punya niat yang tulus, hendak menerima perkataannya. Ada yang hanya ingin melihat mujizat apa lagi yang akan dibuatnya. Setelah itu mereka berhenti pada satu kekaguman. Wow, luar biasa, hebat betul guru ini. Tapi apakah ia datang dengan tulus untuk dengan rendah hati menerima ajarannya? Tidak. Ada juga yang memang datang kepadanya untuk mencari-cari salahnya, supaya ada celah untuk menjebak dia, bahwa terbukti sekarang dia seorang yang pemberontak, seorang yang tidak setia memelihara hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ada yang datang hanya karena ikut-ikut ramai. Saudara sekalian, pada waktu itu Yesus betul-betul ada di puncak karirnya. Makin banyak orang yang mengikut dia, makin banyak orang yang mau hidup di dalam ajarannya. Tetapi jangan lupa, makin banyak orang juga yang iri hati kepadanya. Kedudukannya terancam, popularitasnya terancam oleh Yesus. Jangan-jangan semua pengikut kita itu lari kepadanya. Dan saudara sekalian, itu sebabnya mereka terus berjuang mencari celah. Bagaimana caranya supaya Yesus akhirnya dienyahkan dari dunia ini. Saudara sekalian, suatu waktu Yesus menyelesaikan pelayanannya di Yerusalem. Sekelompok orang datang kepadanya untuk memberitahu dia adalah kelompok orang Farisi. Sekelompok orang dari Farisi. Tidak dijelaskan apakah orang ini adalah simpatisan Yesus atau ia adalah orang bagian dari kelompok yang membenci Yesus. Tapi yang jelasnya orang ini datang kepada Yesus dan mengatakan, "Lebih baik engkau meninggalkan tempat ini, sebab Herodes akan membunuhmu." Oh, baik ya orang ini, sepintas saja begitu kita pikirkan. Kira-kira bagaimana respon Yesus terhadapnya? Apakah akan takut dengan ancaman itu? Apakah dia mengatakan, "Oh, terima kasih ya engkau memberitahuku, supaya saya memang menghindar dari pembunuhan itu"? Saudara-saudaraku yang saya kasih, menarik sekali kalau kita jeli memperhatikan apa yang tadi kita sudah baca. Ternyata peringatan orang itu Yesus tidak sambut dengan, "Wah, terima kasih ya, engkau sudah menyelamatkan aku," gitu ya.
Ya betul, saya akan meninggalkan tempat ini. Saya akan menghindar. Saudara, ketika orang-orang ada di situasi itu, saya percaya akan ada orang-orang yang memilih untuk mempertahankan kedudukannya yang nyaman itu. Akan memilih untuk menyelamatkan dirinya. Akan memilih untuk mempertahankan popularitas yang sudah dipunyai pada waktu itu. Oh, dia sudah nyaman, saudara sekalian. Sudah banyak orang yang senang dengannya. Sudah banyak orang yang mengikuti dia. Tapi apakah Yesus lakukan itu? Tidak. Pada waktu ia mendengar itu, saudara sekalian, ia hanya mengatakan begini. Pergilah kepada si serigala itu. Saudara, luar biasa ya. Herodes berani-raninya, raja yang diagung-agungkan dan ditakuti semua rakyat di masa itu, Yesus berani menyebutnya dengan panggilan si serigala. Saudara, luar biasa bukan? Betapa beraninya Yesus. Menarik sekali dari ucapan ini. Pergilah katakan kepada si serigala itu bahwa aku memang harus mati di sana. Maksudnya di Yerusalem. Aku memang bisa melayani sekarang ini. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku mengusir setan. Aku hari ini dan besok. Tapi lusa semua akan selesai. Yesus sedang berkata kepada orang ini, semua sudah dalam pengaturan Tuhan. Semua sudah diatur demikian. Ada masanya aku melayani di dunia ini. Tapi ada masanya juga akan selesai. Dari pergilah kepada si serigala itu. Sebab Yesus sedang berbicara kepada sekelompok orang Farisi ini. Untuk mencelikkan mata mereka. Siapakah Raja Herodes itu? Dengan ungkapan si serigala itu, sebenarnya ia sedang menyingkapkan bahwa Herodes memang adalah seorang raja yang tabiatnya sangat buruk. Tak lebih dari seekor serigala. Raja itu memang terkenal licik. Terkenal akan kecerdikan dan tipu dayanya. Terkenal dengan betapa bengisnya dan kejamnya. Bisa memangsa korbannya semaunya tanpa berperi kemanusiaan. Saudara sekalian, saya rasa orang-orang Farisi ini juga mengapa ia datang kepada Yesus. Begitu ia mendengar ada ancaman kepada Yesus, karena baru saja peristiwa terjadi. Herodes dengan teganya membantai Yohanes yang sedang dipenjara. Dipisahkannya kepalanya dengan badannya. Kepalanya itu ditaruh di atas talam bagi, lalu kemudian dipersembahkan kepada istri keduanya yang meminta kepala Yohanes. Orang ini tentu sangat takut bahwa Herodes bisa jadi melakukan hal yang sama kepada Yesus. Tapi apakah dengan ini Yesus gentar, saudara sekalian? Apakah ia takut? Tidak. Yesus sama sekali tak memiliki ketakutan apapun. Ia malah meneguhkan kepada orang ini bahwa memang aku harus mati di Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kristus tahu sifat jahat dan karakter buruk dari Herodes, tapi ia tidak takut untuk menghadapi Herodes. Bahkan ia menegur Herodes dengan apa yang ia lakukan. Ia adalah si serigala. Aku memang tahu, kata dia. Aku memang tahu bahwa aku harus mati. Tapi bukan aku akan mati karena takut kepada Herodes. Aku memang akan mati, tapi itu waktu yang sudah diatur demikian. Ia sadar betul mengapa ia harus datang ke dalam dunia ini. Aku harus melanjutkan kepada perjalananku. Sampai pada waktunya. Kamu tidak akan aku melihat aku lagi sampai pada waktunya kalian semua berteriak, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang itulah kali yang terakhir Yesus datang ke kota itu
Sebelum kemudian ia memasukinya dengan mengendarai seekor keledai. Pada waktu itu semua penduduk Yerusalem turun ke jalan untuk mengelu-elukan dia. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus hendak meneguhkan kedatangannya ke dalam dunia ini, bahwa memang ia harus mati di Yerusalem. Dan karena itu lewat kesempatan ini juga ia mengingatkan kepada orang Farisi itu tentang apa yang akan terjadi kelak di Yerusalem. Kepada orang Farisi ini Yesus mengatakan bahwa memang aku harus mati bukan karena Herodes, tetapi siapakah pembunuhnya? Siapakah yang lebih kejam dari orang Herodes itu? Adalah penduduk kota Yerusalem. Siapakah yang paling banyak menumpahkan darah? Penduduk kota Yerusalem. Siapakah yang paling banyak membunuh nabi-nabi utusan Tuhan? Penduduk kota Yerusalem. Dan sebenarnya aku rindu sekali mengumpulkan mereka seperti induk ayam menaunginya di dalam kepakan sayapnya. Tapi mereka menolak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah-tengah ancaman yang diderita oleh Yesus, ia tetap memiliki belas kasihan yang tak pernah berhenti kepada penduduk kota Yerusalem. Ia tahu bahwa mereka lah yang akan menyerahkannya ke dalam pemberontak. Tapi kasihnya tidak berubah. Sampai di bagian yang lain penulis Injil melukiskan bahwa ia menangisi kota Yerusalem. Untuk itulah aku datang. Aku memberitakan kabar baik kepada mereka supaya mereka bertobat. Aku rindu sekali mengumpulkan mereka seperti seekor induk ayam yang menaungi anak-anaknya di dalam kepakan sayapnya supaya mereka nyaman di dalamnya. Tapi mereka menolak. Dan pada akhirnya Yesus juga menubuatkan bahwa sesungguhnya suatu waktu negeri ini akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, teks ini mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, janganlah tolak. Apakah yang menyebabkan penduduk Yerusalem tidak memiliki kepekaan untuk menerima berita kabar baik dari Yesus? Karena mereka menganggap dirinya telah beragama sejak dari nenek moyang mereka. Mereka telah menjadi pengikut agama yang taat. Mereka sudah setia memegang teguh apa yang nenek moyang mereka ajarkan. Itulah sebabnya kebenaran yang dibawa Kristus, mata mereka tertutup untuknya. Saudara, jangan keraskan hati ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan menolak sayap Tuhan untuk menaungi sepanjang hidup kita. Saudara sekalian, sayangnya banyak sekali orang yang lebih memilih dan lebih tergiur pelukan uang, pelukan penghargaan semu, pelukan dari dunia ini, pelukan hawa nafsu, kejayaan, nama baik, reputasi, populer, dibanding dengan pelukan dan dekapan kasih sayang Tuhan. Saudara-saudaraku, mengapa Yesus tidak gentar? Oleh karena ia tahu tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini. Dan seseorang tidak akan goyah dalam pilihan dan panggilan hidupnya kalau ia tahu mengapa saya dipanggil oleh Tuhan, mengapa saya dipilih oleh Tuhan, dan mengapa saya ada di tengah-tengah dunia ini. Singkatnya saudara sekalian, seorang Kristen tidak akan mudah tergiur oleh apapun di dunia ini dan meninggalkan Kristus kalau ia sadar betul mengapa saya menjadi Kristen. Bukan hanya pengikut agama Kristen sejak dari moyang kita. Kalau kita sadar siapakah kita, Yesus tetap konsisten dalam pelayanannya. Meskipun tantangan bahkan ancaman nyawa sudah depan mata, ia tidak mundur. Ia akan terus bergerak sampai pada waktunya semua tugasnya di dunia ini dapat diselesaikan dengan baik. Alasannya karena ia tahu betul mengapa ia datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus dan memberikan teladan penting bagi kita. Seseorang hanya bisa teguh dalam panggilan pelayanannya, setia sampai apapun yang terjadi, kalau ia tahu siapa yang memilih memanggilnya.
Kita semua ada di dunia ini, saudara sekalian, ingatlah bukan karena kita yang mau. Tak seorang pun meminta kepada bapaknya atau ibunya, tolong lahirkan saya. Misalnya saya tanggal 16 Januari 71. Saya tidak pernah meminta begitu, saudara sekalian. Dan orang tuaku juga tidak pernah meminta. Sebelum mereka menikah, minta anak seorang gitu kan, yang bernama Yusmaliani misalnya. Siapa yang menghadirkan kita dalam dunia ini? Kepada siapa kita menikah? Kepada siapa kita akan mengabdi dalam hidup ini? Pekerjaan apa yang kita akan pilih? Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari? Saudara, siapa yang bekerja di balik layar hidup kita itu? Kalau kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang berjalan secara kebetulan, maka kita akan tiba pada satu jawabnya. Kita sedang berada di dalam karya Tuhan bagi dunia ini. Kalau tak seorang pun hadir di dunia ini karena bukan kehendak Tuhan, maka ada kehendak Tuhan di tangan kita, saudara sekalian. Hari ini kenapa kita ada di gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta? Mengapa? Saya pikir bukan karena panggilan majelis, bukan karena panggilan gereja Toraja Mamasa, tapi Tuhan yang bekerja di balik hidup kita. Mengapa? Ke dalam tangan kita pemberitaan Injil melalui mimbar gereja Toraja Mamasa harus kita lakukan. Sebagaimana sending yang datang dari negeri Belanda puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, rela meninggalkan semuanya, masuk ke daerah Toraja yang penuh dengan tantangan itu, penuh dengan rintangan ancaman nyawa sekalipun. Mereka lakukan itu karena Tuhan yang menyuruh. Dan kita ini adalah buah-buah pelayanannya. Saudara, sayang sekali kalau kita tidak memahami ini. Dan memang tidak ada pelayanan yang berjalan, saudara sekalian, tanpa ada pengorbanan. Orang banyak mau melayani, tapi tidak mau membayar harga. Tidak mau hidup susah. Banyak orang yang lebih mudah menadahkan tangan, apa yang harus kudapatkan dari gereja ini? Apa yang harus kuterima? Kalau merasa nggak dapat apa-apa, ya udah cari di mana yang bisa dapat apa-apa. Tapi untuk mau susah berjalan bersama, untuk mau berjuang berjalan bersama, saling menguatkan, saling meneguhkan, angkat tangan. Itu bukan tugas saya. Itu tugasnya majelis jemaat, itu tugasnya pengurus dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya percaya bahwa gerakan di dalam hati kita untuk setiap pekerjaan apapun yang kita gumulkan di dunia ini, itu karena Tuhan yang memberikannya. Saudara-saudaraku, hari ini kita sedang berada pada peringatan seluruh warga GTM, sedang memperingati ulang tahun PPGTM yang ke-52, 11 Maret yang lalu. Tapi dirayakannya pada hari Minggu ini. Kepada semua warga PPGTM, Jemaat Jakarta dan semua GTM dimanapun berada. Mengapa mau menjadi warga GTM? Mengapa mau menjadi warga PPGTM? Kita adalah penerus estafet pelayanan di gereja Toraja Mamasa. Apa yang kita lakukan kini itu akan menentukan pekerjaan Tuhan di masa depan. Walaupun saya percaya pemberitaan Injil itu bukan tergantung pada kita, tapi Tuhan mau memakai kita, saudara-saudara. Yesus mengajarkan kita, pelayanan selalu ada tantangannya. Jadi jalanilah tantangan itu, jalanilah ancaman itu. Jangan gentar, jangan goyah sedikit pun. Supaya nama Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya mengakhiri renungan ini untuk mengingatkan kita. Sejak dari mulanya gereja selalu dihambat, selalu dikecam, selalu diancam. Sebagaimana yang Yesus sendiri sudah alami. Saudara masih ingat kisah orang Kristen yang mati syahid pertama kali di Alkitab? Siapa? Betul, Stefanus. Bagaimana ia begitu disiksa. Saya mencoba membaca Kisah Rasul pasal 7 lagi tadi malam. Bagaimana Stefanus, waktu ia dituding, ia sedang mengajarkan ajaran yang salah. Kemudian ia dihakimi di Sanhedrin. Saudara sekalian, apakah ia takut? Ia sudah dikelilingi prajurit-prajurit yang akan siap membunuh dia kalau ia sampai masih mengajarkan ajarannya. Tapi saudara sekalian, ia berdiri dan ia mulai menceritakan karya Allah bagi dunia ini, mulai
dari cerita Abraham dipanggil sampai pada Yesus Kristus. Dan kemudian ia akhiri dengan, hai orang-orang munafik, Yesus Kristus yang telah menggenapi semuanya, kamu tolak dan kamu bunuh. Saudara, kemudian peristiwa itu membuat mereka makin gentar, makin geram. Lalu menyeret Stefanus keluar kota, diseret di jalan sambil mereka dilempari batu, terus menerus. Sampai sebelum ia meninggalkan dunia ini, ia menghembuskan nafasnya, ia melihat ke atas dan ia berteriak kepada semua orang banyak itu, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mereka tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Bertambah marah. Dan kemudian ia melempari mereka terus sampai akhirnya mati. Mengapa Stefanus tidak gentar, saudara sekalian, dengan perjuangan itu? Karena ia begitu yakin akan kepercayaannya. Saudara, kemudian saya sampai kepada penulis lagu Aku Mau Ikut Yesus. Ini cerita yang sudah familiar bagi kita. Saudara tahu bukan, sampai hari ini kita bisa nyanyikan. Karena ada 4 nyawa yang melayang. Karena mau mengikut Yesus sebagai keputusannya. Saudara, kalau kita pegang Alkitab ini, saudara tahu itu dibayar dengan pembakaran di atas tiang gantungan. William Tyndale, seorang yang dilahirkan dalam gereja Katolik Roma. Tapi dalam perjalanan hidupnya, ia terpengaruh dari pelayanan reformasi. Dan akhirnya ia berusaha dan berjuang untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, masuk ke dalam bahasa Inggris. Dan itu yang dilakukan sungguh-sungguh menyalahi aturan karena tidak boleh. Ia dilahirkan pada tahun 1494. Ia sudah termasuk dalam jajaran tokoh reformasi. Karena ia melihat bahwa bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan kalau mereka tidak bisa membaca kitab suci. Waktu itu memang sudah peraturan agama gereja negara. Yang boleh baca kitab suci untuk umat hanyalah orang-orang tertentu. William Tyndale melihat hal ini sesuatu yang tidak benar. Dan kemudian secara sembunyi-sembunyi ia berusaha membuat Alkitab dalam teks bahasa Inggris. Supaya orang Inggris bisa membaca Alkitab itu. Saudara, kemudian ia menyingkir ke satu tempat. Ia bersembunyi karena rupanya sudah mulai ketahuan. Dan ia sudah mulai dicari. Dalam persembunyian, saudara sekalian, ia sudah berhasil untuk menerjemahkan beberapa bagian dari sudah 80% Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ia ditemukan. Ia ditangkap. Waktu itu dia sembunyi di Wittenberg. Ia dibawa ke Inggris, ditangkap dan dipenjara. Ia dipenjara pada tahun 1935, dipenjara di kota namanya Vilvoorde selama 1 tahun lebih. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia dipenjara itu? Ia terus melaksanakan upaya penerjemahan itu. Suatu waktu ia tiba pada penerjemahan kitab Injil Matius yang membahas mengenai perceraian. Pada waktu itu memang Raja Henry yang pada waktu itu sedang melaksanakan perceraian dengan istrinya. Lalu kemudian ia menyebarkan bahwa tidak ada perceraian di dalam agama kekristenan. Sampai kepada Raja Henry. Dan kemudian ia ditangkap, saudara-saudara sekalian. Pada waktu ia ditangkap, ia diminta waktu akan dieksekusi, apa permintaan terakhirnya? Ia hanya berdoa supaya banyak orang yang bisa membaca Alkitab. Ia hanya berdoa supaya firman dapat sampai kepada semua manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, akhirnya 2 tahun setelah meninggal, ia meninggal dicekik. Dan setelah dicekik itu tubuhnya digantung di atas tiang sambil dibakar. Ada yang mengatakan
sebenarnya nyawanya belum putus saat dicekik itu, tapi kemudian ia dibakar hidup-hidup. Ada pengorbanan Bapak Ibu dan saudara sekalian sehingga Alkitab ini tiba di tangan kita. Pada tahun 1611 berkumpullah 54 akademisi dari seluruh dunia dan mereka menjadikan terjemahan William Tyndale menjadi dasar mereka untuk menerjemahkan Alkitab ke seluruh bahasa di dunia. Dan satu yang pertama yang kita kenal itu adalah Alkitab King James Version. Itulah terjemahan asli yang dipunyai oleh William Tyndale yang masih sering kita pakai sekarang. Saudara-saudaraku, ia rela dibakar, ia rela dicekik hanya supaya semua orang bisa membaca Alkitab di seluruh dunia. Kita bersyukur Tuhan pernah hadirkan seorang William Tyndale bagi kita. Karena kalau tidak, Alkitab ini tidak akan sampai di tangan kita. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kekristenan dengan pengorbanan yang mulai dari awal sampai pada akhirnya, mengapa kita masih enggan untuk sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan dengan giat? Kita memang sudah enak menghidupi kekristenan, sudah bahagia saudara sekalian. Khususnya kita di Indonesia, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi saudara mohon izin untuk refleksi sejenak. Apakah kita tidak mengakui betapa Tuhan itu baik? Ke dalam perjalanan kami menuju ke gereja, saya dengan suami tanpa sengaja itu kami diskusi. Lalu saya ngomong kepada suami saya, sejak dari saya tinggalkan rumah dulu itu, saya betul-betul merasakan Tuhan begitu protektif kepada saya. Beberapa hal saya ceritakan mengenai orang-orang yang Tuhan pakai dalam hidup saya. Pertama kali pelayanan di Karawaci, di rumah sakit di Pok Harapan Kita, ketika pertama datang di Jakarta waktu saya masih muda dulu, dan selanjutnya saya bercerita dan kemudian saya mengucapkan kalimat ini. Sampai hari ini saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan menjaga saya dengan begitu luar biasa. Ia protektif kepada saya sehingga betul-betul orang-orang yang akan orang-orang di sekeliling saya itu tidak ada yang bisa mengganggu hidup saya dan selanjutnya. Semua yang saya butuhkan Tuhan sudah begitu sediakan. Tuhan begitu baik. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita bisa sepakat bersama bahwa sampai hari ini Tuhan tetap baik bagi kita? Sebagai ucapan syukur kita, apa yang harus kita lakukan? Tantangan sedikit saja kita undur. Ketika kita masuk dalam pelayanan dan kita menghadapi bahwa realitas pelayanan tidak seperti yang kita bayangkan, kita mundur. Kita lebih memilih untuk nyaman hidup sendiri di rumah. Hidup mengikuti mau kita, kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, sukacita kita. Apa yang harus kita lakukan saudara sekalian untuk pelayanan? Pelayanan selalu ada kesusahannya. Pelayanan selalu harus punya harga yang harus kita bayar. Baru itu namanya pelayanan. Pelayanan identik dengan pengorbanan. Jadi kalau saudara sekalian sudah merasa mengorbankan sesuatu dari diri kita, apakah tenaga, apakah waktu, apakah pikiran, apakah materi, apakah semua yang kita punya lebih daripada kesenangan pribadi kita, itu pelayanan. Tapi kalau semua masih berjalan oke-oke saja dan enak, nikmat, sukacita, saya tanda tanya apakah kita sedang melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam Minggu Sengsara yang ketiga hari ini kita diingatkan lagi. Supaya kita tetap semakin bergiat melayani. Konsisten melayani. Walaupun penuh dengan tantangan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan firman ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, meresapkan firman yang baru saja kita dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang mematerikannya dalam batin kita.